Nah, yang duduk di bagian sebelah tangan kiri saya, shalom. Ya, shalom. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat mereka lagi. Ya, shalom, shalom. Ya, luar biasa lagi tepuk tangan. Haleluya. Dalam gereja, shalom. Nah, ini yang bongkar sekali, luar biasa. Ya, tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari penuh kemenangan buat setiap kita yang diselamatkan oleh Kristus. Sampaikan selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Di kesempatan pada pagi hari ini, saya menyampaikan selamat sukses kepada jemaat yang sukses dalam segala bidang. Dan juga selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Dan juga selamat berduka cita kepada keluarga yang dalam satu minggu berduka cita. Kiranya damai sejahtera dari Allah, penghiburan dari Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan jemaat Tuhan sekalian. Ya, puji Tuhan. Di pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ini ayat yang sudah lazim bagi kita sekalian yang kita akan belajar kembali pada pagi hari ini. Karena itu saya mengajak kepada jemaat Tuhan membuka firman Tuhan bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21, jemaat bisa sambil duduk mendengarkan dan bisa melihat dan membaca di bagian ini. Sekali lagi Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-13. Jika jemaat sudah dapat, katakan amin. Ya, kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang ke-1 dan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan baca ayat yang ke-2 sampai selesai pada ayat 13. Khotbah percakapan dengan Nikodemus. Ayat yang ke-1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Maka Nikodemus kepadanya, bagaimana kamu seorang dilahirkan? Lalu ia sudah dapatkah ia masuk kembali ke dalam air? Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Aku bertirukan nama tapi engkau tidak tahu demikianlah orang yang tahu. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata kepada kamu tentang Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga
selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Haleluya. Diberkatilah bagi kita yang membaca dan merenungkan di bagian ini. Dari teks pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya memberikan satu tema adalah memiliki hidup baru di dalam Yesus Kristus. Ya. Memiliki hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Ya. Nunda emang Yesus Kristus palumba winyuk nong ulang belato dolang kok. Ya, ulang kok. Ya. Yesus Kristus piri nong lomba winyuk nong ulang kok. Ya, haleluya. Itu tema pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari tema ini muncul satu pertanyaan adalah bagaimana kita memiliki hidup baru di dalam Yesus Kristus? Kapan kita akan memiliki hidup baru di dalam Yesus Kristus? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memiliki hidup baru di dalam Kristus Yesus merupakan satu tuntutan oleh Allah di dalam Kristus untuk masing-masing orang percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka di dalamnya itu ada energi Roh Allah yang bekerja itu dapat memperbaharui, menjadikan baru, sehingga kita hidup baru di dalam Yesus Kristus. Kelahiran kembali dalam Kristus Yesus adalah standar kebenaran firman Allah agar setiap orang, baik besar maupun kecil, tua maupun muda, yang gemuk maupun yang langsing, ya. Hari ini menuntut kepada kita untuk kita harus dalam kehidupan kita terjadi kelahiran baru. Nundi nongak winyuk kane, nundi nongak winyuk nong, nundi nongak winyuk selida, nundi nongak winyuk gununa, harus terjadi di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Setiap orang harus tunduk di dalam otoritas tuntutan kebenaran firman Kristus yang telah Kristus sampaikan kepada kita sekalian melalui firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya dari tema ini kita akan melihat ada dua hal yang paling penting. Bagaimana kita memiliki hidup baru di dalam Yesus Kristus? Yang pertama adalah melalui kelahiran baru. Ya. Wenyo kane mangalara, wenyo kunna mangalara, wenyo dior lunak mangalara, melalui wenyo manganabi juga. Karena itu ada dua kelahiran yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama, kita dilahirkan secara daging. Kita turun dari kandungan ibu kita masing-masing. Ya, itu kelahiran fisik atau kita punya tubuh ini. Tidak ada orang yang keluar dari buah batu, itu tidak ada. Ya, walaupun ada cerita dongengan lelaman toh, ada yang bagari apa? Baga aku juga lanarukna. Ya, ada yang sengalumar, ada yang kera dan lain sebagainya.
Tapi itu adalah cerita-cerita teteh moyang, ya. Cerita-cerita dari turunan, ya. Dari Asang ke Asang, dari apa? Ya, dari Au ke Au, dari Ayung ke Ayung, sampai dengan seterusnya. Yang tidak ada realita, yang fakta yang mereka lihat lalu menceritakan. Itu hanya karangan manusia karena pikiran ini digelapkan oleh si jahat itu. Ya, sehingga tidak bisa mengerti tentang bagaimana hidup kehadiran manusia dalam dunia ini. Karena itu Darwin bilang manusia itu berasal dari kera. Tapi dia mau mati baru dia mengakui bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, ya. Dia yang bicara ini manusia dari kera karena dia mau mengakhiri sehingga ya harus menyimpulkan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah menciptakan kita itu sempurna, ya, tidak bercacat. Ya, bersyukur ada yang bercacat juga, ya. Artinya melalui itu Tuhan menyatakan kuasa. Seperti Injil Yohanes pasal 9 ayat 1, 2, 3 lewat. Murid-murid tanya kepada Yesus, kenapa orang ini buta sejak lahir? Apakah karena dosa orang tua ya dan ini? Bilang tidak. Supaya melalui orang ini kuasa Allah dapat dinyatakan. Sehingga orang yang menyaksikan, melihat itu harus percaya kepada Yesus. Tujuannya itu, ya. Karena itu jangan pernah berpikir kenapa muka saya ini besek, ya. Kenapa saya ini pendek? Coba saya tinggikan, ya. Apalagi yang cantik itu terlalu tinggi hati lagi, ya. Ganting juga terlalu tinggi sekali, ya. Ini mengambil kemuliaan Tuhan, ya. Kesombongan itu mencuri kemuliaan Tuhan. Sebagai ciptaan Allah harus kita tunduk taat, ya, dan kita takluk kepada Kristus, ya. Itu adalah kelahiran pertama. Kelahiran kedua, atau kata firman Tuhan bilang ciptaan kedua adalah ketiga seseorang, ya. Oh, ini Majawa, ya. Oh, ini Majawa itu betul. Oh, ini Yesus pernah sumakan ya Ibarat. Nam malingi binasa. Maliso bunyuga. Pero dia jadi nilawa. Dia jadi apa? Lalu kita merenungkan dalam diri kita. Cek nong begitu. Nasab nih. Yesus bernasa ya. Nasas Omba, kalas labek di nasa sumakro. Ya. Perenungan itu, ya kan? Sehingga dia benar dong. Itu yang benar gitu, ya. Dan semua yang ada, perasaan yang timbul dari hati kita, ini kami yang sendiri, ya. Aneh, nyamali unangnya. Celep semakum senewo, om nengbo, dengar om senewo, kemir biru neo, senilnya besar, ya. Pada waktu itulah hati kita itu dijamah, disentuh langsung oleh kekuatan kuasa Allah, ya. Saya gerik senaran nagan bulau, elam sih. Saksi lumah berlangsung dia ini nunggu aja malam atau dibuk merah lalu langsung ini buka ada makara zaman kuasa Allah itu kan firman bilang Allah itu api yang menghanguskan, ya. Apabila firman Allah yang hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ini yang langsung sentuh ke hati itu, mau apa? Dia akan langsung
Yeremia pasal 23 ayat 23 kan. Ya, firman itu seperti api yang menanguskan dan palu yang menghancurkan bukit batu. Ya, lebih kuat ya. Migi blok ya, bisa mengubah kehidupan ya. Gerik saja ini dia yang ciptakan ya, semua ini. Apalagi kita manusia. Itulah sebabnya ya, ketika kita meresponi kebenaran firman Tuhan itu, ya gerik senari pundikannya sendal susun ya, sendal sulam sinu tunda. Kita ini tidak mau terima ya. Aja sampai malam lalu tidak bisa, kita ditahan terus sampai kita punya tubuh ini jadi bau lah. Song mulai lagi. Ya sempat. Itu bahaya Bapak Ibu. Dalam cerita ini Yesus bertemu dengan seorang pemimpin agama Yahudi. Yaitu adalah siapa? Nikodemus. Nikodemus ini orang kecil, gak mau ya? Orang pemimpin. Orang pemimpin bangsa Yahudi. Itu bukan anak kecil, kan cuma nih. Yang pengajar itu. Ya. Itu sampai bulan sedup nang, sampai di lapang gua pindup nang diri. Adi macam-macam pun sombe. Kita lelok nang. Tidak bisa. Orang harus tunduk kepada mereka. Ya. Tapi waktu Nikodemus melihat Yesus ini sangat berbeda dari dirinya sendiri. Luar biasa. Ya. Dia lihat itu sesuatu yang berbeda dari Nikodemus. Dirinya sendiri maupun yang lain itu. Coba kita perhatikan dari ayat yang kedua ini. Kata-kata Nikodemus ini yang kita harus merenungkan. Dia bilang, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, seorang pimpinan honimnya jalan ada. Bupati dia bisa jalan malam kan? Dia bisa. Dia ini seorang kepala daerah yang dihormati oleh semua rakyat, bahkan juga semua kekuasaan yang tertinggi, panglima tertinggi. Ya, dia harus jalannya itu pada waktu siang, harus didampingi oleh pengawal itu. Pengawal, namanya sekpri dan lain sebagainya. Dan di dalamnya itu siapa? Ada keamanan lagi. Jaga itu berlapis, ya. Tangan sampai yang sentuh liga kamu. Ya. Luar biasa. Tapi Nikodemus ini dia datang malam-malam. Ya. Kenapa Nikodemus datang malam-malam? Ya. Yesus dan Nikodemus pernah dinak dia ke Yesus bilang. Itu alian sah. Seorang pemimpin agama Yahudi, seorang ternama, seorang pimpinan agama baru. Oh, pergi ke orang ini malam-malam ini bagaimana? Ya. Akhirnya ada banyak orang Yesus bilang karena itu dia datang pada waktu malam. Pada waktu malam. Dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Itu satu pengakuan secara sadar maupun tidak sadar. Nikodemus mengakui yang Yesus Kristus yang ada bersama-sama dengan bangsa Israel, yang menyatakan kuasa, mujizat dan tanda-tanda adalah bukan manusia biasa. Yusuf pirime Maria kirimeko. Sikti Yohwa dirupmeko. Tapi Yesus yang pada waktu itu melakukan banyak mujizat. Orang buta dapat dijelikan, orang lumpuh dapat disembuhkan, orang yang timbang dapat berkata-kata, orang yang lapar dapat diberi makan, orang yang kerasukan dapat diusir, dan orang yang mati yang dapat membangkitkan adalah Allah.
Dan dia juga adalah anak Allah. Dia juga satu pribadi. Ini adalah juru selamat. Bukan khusus untuk bangsa Israel, tetapi juru selamat bagi umat manusia di dalam dunia ini. Ya, luar biasa. Itulah sebabnya untuk mengakui Kristus Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat tidak diukur daripada usia. Sekalipun saya punya usia ini sudah masuk mau hampir 28-30 masuk ini, tidak menjadi ukuran. Ya. Tidak ada ukuran bagi yang masuk dari 30 sampai ke 40. Tidak ada ukuran bagi Bapak Ibu yang masuk usianya sampai 40 sampai dengan 50 dan 50 sampai 60 sampai 60 ke 70. Tidak ada ukuran untuk melihat kerajaan Allah itu. Ya. Yang ukuran, yang menjadi patokan, yang menjadi standar adalah masing-masing orang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, sebutkan diri Allah nama ini ya. Witnya apa bukan sudah ya. Nikodemus benar witnya bahasanya harus duduk di bait Allah, saya harus mengatur. Bait Allah tapi dia ini datang kepada Yesus. Ya. Dia tidak tahu sesuatu rahasia yang dapat disampaikan oleh Yesus Kristus itu. Tujuan daripada Nikodemus hanya ketemu dia dan bicara dengan dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ya. Ini jangan yuk namin kung ulam lang nila yuk namin din hono namin kung na ya kan ando ulam lang aneh min beri anak arlang lah dia buat. Tapi kata Yesus apa di dalam ayat yang ketiga itu? Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu. Ya. Ada yang mengakui Yesus melihat satu kekurangan yang ada di dalam kehidupan daripada seorang pemimpin agama Yahudi, yaitu Nikodemus itu. Ya. Dia punya intelektual yang bagus, dia punya pemahaman yang bagus, dia mahir tentang hukum Taurat, dia adalah pengajar hukum Taurat, dia yang mengarahkan orang. Tetapi satu hal yang belum dia alami, belum dia miliki di dalam kehidupan seorang Nikodemus adalah kelahiran baru atau ciptaan baru itu. Ya. Karena itu Yesus katanya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Haleluya, tepuk tangan untuk itu. Tepuk tangan untuk mereka yang sudah lahir baru. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, injau mangaluk sina orang luar biasa sakitnya. Ya sama. Sakitnya itu luar biasa. Menderitanya. Ya. Antara mati dan hidup. Ya. Ada dua pilihan ini. Ya. Tapi itu karena memang Allah menciptakan untuk melakukan bagian itu atau mengalami bagian itu sehingga walaupun sakit tidak sakit tetap berjalan kepada jalan itu. Ya. Dan setelah kita dilahirkan maka tenanglah sakitnya. Ya. Luar biasa. Kita hadir sebagai anak yang baru bertumbuh, anak yang sewayang mata. Ya. Ya, kisnong, winuk, putih bersih. Ya, tapi semakin hari semakin kita bertumbuh apa yang terjadi? Ya. Terjadilah ketika kita menghadapi dengan lingkungan yang ada.
Ya. Kita dipengaruhi dengan segala macam perkembangan. Ya. Segala macam pengaruh. Kita disesatkan juga oleh berbagai ilmu pengetahuan. Sehingga sebenarnya kita harus melihat diri kita, saya ini siapa. Tetapi sewaktu-waktu kita berjalan bertumbuh, kita melupakan diri, status kita yang sebenarnya. Luar biasa. Sehingga hal itu yang menyebabkan kehidupan kita ada di dalam satu lingkaran, satu tempat yang penuh dengan lumpur, yaitu apa? Malingi. Ya. Kalau malingi yang menguasai ya, jadi orang kalau bilang sih, malingi di nongin kalau sih orang bilang sih. Kita ini tenggelam, ditutup mati, sehingga kalau kita sudah ada di dalam, kehidupan kita dalam keadaan hidupnya mati. Paulus katakan itu. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Ya. Otak sembah. Luar biasa. Ya. Bapak saya itu istrinya 3. Luar biasa. Bapak pikir bagus untuk generasi, tapi itu mematikan generasi. Apabila tidak bertanggung jawab. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, renungkan itu. Sebenarnya kita hilang di tengah-tengah itu, ya. Luar biasa Tuhan. Ya. Yesus melakukan itu, ya. Coba, Pak Pendeta orang itu mengenal pada waktu kondisi pada saat itu, ya. Itu bagaimana? Kalau orang dari kampung satu melawan ke kampung yang lain, kenapa tidak? Kita punya istri, anak-anak ada yang kita jaga istri anak-anak kan? Tidak mungkin. Mereka juga sebagai laki-laki harus bertahan hidup. Mereka juga harus melawan. Ya, yang memperhatikan itu. Luar biasa. Tapi Tuhan masih memperhatikan. Ya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan di bagian ini, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Ya. Dibilang bunyuk nong mana kumbra atau bunyuk kali mana kumbra ya ala imin nama pun iri pikon tidak bisa melihat. Untuk melihat kerajaan Allah itu, yang pertama yang harus kita alami dalam kehidupan adalah lahir baru. Ya. Kelahiran baru itu penting di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena di ayat yang ke-6 mengatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah, ya. Subari mengalami dengan subari. Mau kitanya mengalami enggak? Kitanya. Sekarang saya tanya kepada jemaat, di antara jemaat yang ada ini, apakah kita sudah mengalami lahir baru dalam Yesus Kristus atau belum? Ya. Yang lain sudah, kebanyakan diam. Ya, kalau begitu, ya firman ini datang. 1 Korintus pasal yang ke-5, 2 Korintus ya pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya.
Kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu yang lama itu sudah berlalu. Menjadi bukan yang ada itu semua yang baru. Itulah sebabnya mengalami kelahiran baru adalah bukan pekerjaan manusia, tetapi mengalami kelahiran baru itu adalah pekerjaan Allah. Melalui kuasa Roh Kudus terjadi melalui baptisan air. Melalui baptisan air. Kalau tidak terjadi baptisan, apakah kita lahir baru kan tidak? Tidak akan terjadi lahir baru. Melalui baptisan itu, hal yang lama, yang masih melekat, yaitu hal yang dahulu itu. Kita menanggalkan manusia lama, yaitu manusia lama yang melekat di dalam kehidupan hati atau kehidupan kita. Itulah sebabnya kita baca dari Efesus